Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. NDC Marketplace kali ini berkesempatan untuk mewawancarai seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Bang Andi Noya yang mungkin lebih kenal di dalam acaranya Kick Andy. Dan saya percaya lewat wawancara kita hari ini bisa mendapatkan satu anugerah, satu pandangan yang berbeda mengenai yang dinamakan sukses itu sendiri. Mari kita saksikan wawancara berikut ini. Oke, selamat siang Bang Andi. Saya Jimmy mewakili Marketplace NDC mengucapkan terima kasih atas waktunya Bang Andi bisa bincang-bincang, interview, wawancara bersama kita. Nah, Bang Andi, kan sekarang ini lagi ngetrennya work from home gitu ya kan ya. Nah, dalam kondisi yang kayak pandemi COVID-19 seperti hari-hari ini, kan dari pemerintah juga mengusulkan kita semuanya kerja dari rumah, jaga juga jarak jauh, maka pertemuan-pertemuan itu lebih dihindari gitu ya. Nah, pertanyaan saya dari Marketplace adalah, kan Bang Andi salah satu idola presenter saya gitu kan ya. Jadi kalau Gitu. kalau di Kita aku acara nggak Kayak Candy percaya itu itu. jarang kita nggak nonton gitu kan ya. Nah, Jangan banyak oke. dusta di antara kita ya. Sebagai seorang presenter yang handal gitu ya, yang banyak diminati oleh rakyat Indonesia gitu. Nah, kira-kira Bang Andi, apa sih yang Bang Andi kerjakan gitu? Oh, santai-santai aja di rumah, ya nyantai aja, atau justru banyak hal baru yang sebagai presenter Bang Andi lakukan? Iya, jadi mungkin orang hanya mengenal Andi Noya dengan Kick Andy-nya, jadi host acara Kick Andy. Tapi sebenarnya di belakang layar ada kegiatan lain yang menurut saya itu lebih besar dampaknya dan lebih langsung. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di Kick Andy, katanya ini program yang menginspirasi, gitu kan? Kalau orang nonton bisa tergerak untuk berbuat baik. Tapi di belakang layar sebenarnya ada kegiatan yang nyata, yaitu kami punya namanya Kick Andy Foundation. Nah, melalui Kick Andy Foundation kami punya banyak sekali program sosial ya, yang mungkin paling dikenal adalah 1.000 kaki palsu gratis. Jadi walaupun disebut 1.000, sebenarnya ini udah 5.000 lebih yang kami bagikan karena ini sudah 11 tahun ya program ini kami jalankan. Kemudian kami punya sepatu untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia yang tidak mampu membeli sepatu. Itu juga udah kira-kira 6-7 tahun kami jalankan. Kemudian melalui Kick Andy Foundation kami berbagi buku untuk taman bacaan masyarakat, untuk sekolah-sekolah miskin di berbagai daerah, dari Jayapura atau dari Papua sampai di Aceh ya. Semua mereka yang tidak mampu beli buku, kami kasih paket buku berisi satu box itu berisi 200 buku. Nah, itu sudah berjalan juga cukup lama, sekitar 12 tahun. Kemudian kami punya gerakan bola ya, namanya 1 juta bola untuk anak Indonesia. Ini bekerja sama dengan Peter Tanuri. Waktu itu Pak Peter kan sponsori Manchester United dan opsinya adalah mendapatkan kemungkinan untuk mendatangkan pelatih dari Manchester United ke Indonesia. Kemudian kita juga bisa mengirim anak-anak Indonesia untuk berlatih sepak bola di Manchester. Nah, peluang ini diberikan oleh Pak Peter Tanuri kepada Kick Andy Foundation, dan kami punya gerakan 1 juta bola untuk anak Indonesia. Kami bagikan satu klub bola di desa-desa, di kampung-kampung yang anak-anaknya nggak mampu beli bola, kami kasih 20 bola. Kemudian ada 60 anak-anak miskin dari seluruh Indonesia, kami undang ke Jakarta, dan terakhir di Bali, kami datangkan pelatih dari Manchester United, karena ini opsinya memang mereka harus mengirim pelatih dari Manchester. Kemudian 6 anak kami seleksi dari 60, 6 anak kami kirim ke Manchester United. Itu yang kami lakukan. Kemudian saya kan ketua Komite Mata Nasional. Jadi saya juga melakukan operasi katarak di seluruh Indonesia, mendorong semua orang, semua perusahaan untuk menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia akibat katarak. Karena di Indonesia itu tingkat kebutaannya itu paling tinggi setelah Ethiopia. Nah, 80% dari kebutaan di Indonesia itu gara-garanya katarak. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan. Nah, itu yang saya lakukan karena saya diminta oleh Menteri Kesehatan untuk mendorong semua orang bergerak, saling tolong-menolong untuk operasi katarak sehingga tingkat kebutaan di Indonesia menjadi turun. Kami masih punya operasi sumbing, bibir sumbing ya.
operasi langit celah langit-langit ini juga itu kami lakukan. Jadi itu yang saya lakukan di belakang layar yang mungkin tidak banyak orang tahu. Nah, kalau pertanyaannya apa yang saya lakukan dalam kondisi COVID-19 ini, justru hari-hari ini saya jauh lebih sibuk dibandingkan urusan Kick Andy. Kenapa begitu? Karena sekitar 7 bulan yang lalu saya itu dan teman-teman mendirikan satu crowdfunding platform. Jadi crowdfunding platform ini namanya benihbaik.com. Nah, ini sekarang ini benihbaik.com punya pekerjaan yang luar biasa besar karena ini merupakan platform untuk menggalang dana dan kami punya 110 program penggalangan dana sekarang ini yang sudah berjalan dari 2 bulan yang lalu dan begitu banyaknya orang Indonesia yang mau mengulurkan tangan, mau berbagi, mau membantu saudara-saudara kita, sehingga dalam 2 bulan dengan 110 program, kami sudah mengumpulkan dana senilai 16 miliar. Wow. Dan sebagian besar kami sudah salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi, Om Jimmy, saat-saat seperti ini justru saya lintang pukang jungkir balik ya. Karena permintaan bantuan begitu besar, begitu banyak, dan orang yang mau berdonasi juga luar biasa banyaknya. Jadi di balik layar Kick Andy, kesibukan saya sekarang adalah menggalang dana, menjadi jembatan kebaikan untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan akibat terdampak COVID-19. Waduh, itu luar biasa banget Bang Andi. Saya kalau itu udah banyak mendengar apa yang dilakukan oleh Bang Andi, tapi saya bersyukur lewat teman-teman yang bisa nonton YouTube kita, wawancara kita siang hari ini, mereka mendengar bahwa justru di dalam work from home gitu ya, justru dalam kondisi COVID yang mungkin orang nggak bisa ngapa-ngapain, seperti yang Bang Andi jelaskan, justru lagi repot-repotnya, karena justru dalam kondisi begini banyak orang yang perlu bantuan, banyak orang yang perlu pertolongan, sehingga banyak orang juga yang bisa nyumbang. Ini bagus juga mungkin buat teman-teman yang dengerin kita punya program siang hari ini, bagi bapak-ibu saudara yang punya niat untuk menyumbang dari foundation yang dikepalai oleh Bang Andi, boleh langsung WA saya. Wah, ya kan promosi. Atau buka benihbaik.com, langsung bisa pilih program apa yang paling menyentuh hati kita dan paling ingin kita bantu. Nah, tinggal klik langsung, dan itu bisa dibayar pakai cara pembayaran apa aja, karena dompet digital semua ada di situ. Semua bank juga ada di situ. Jadi jangan ragu-ragu, ulurkan tangan Anda untuk membantu sesama. Haleluya. Bang Andi, kebetulan di antara semua cerita tadi itu, yang saya tahu pasti adalah yang berhubungan dengan gerakan sejuta bola. Kenapa? Iya, karena Om Jimmy terlibat juga. Iya, saya kebetulan terlibat di acara itu sendiri. Lalu sekarang udah lari ke Bali United gitu kan Pak ya. Jadi sekarang dengan adanya Bali United juga mereka lewat bola yang ada di Bali, mereka juga membawa dampak juga bagi yang lain. Dan sekaligus saya sendiri adalah presiden komisarisnya dari Bali United itu sendiri. Ya, jadi promosi. Okay. Hebat. Tapi Bali United hebat karena banyak perubahan terjadi di Bali gara-gara Bali United. Tadinya kan Bali nggak punya kesebelasan, nggak ada kebanggaan di dalam olahraga sepak bola. Tapi Om Peter kan datang ke sana, saya juga kebetulan diajak terlibat waktu minta izin kepada Bupati untuk stadion yang kita pakai sekarang ini. Jadi menarik, karena perubahannya itu nyata sekali, ekonomi juga bergerak ya, karena lepas dari ya kita tahu jersey-nya ada yang palsu, tapi industri UMKM di situ tumbuh, orang-orang jualan makanan, parkir, restribusi. Kemudian di situ juga kan Om Peter bikin kafe-kafe, nampung orang-orang, dan jersey itu banyak dijual di emper-emper kalau ada pertandingan. Presiden sudah pernah hadir di sana ya, waktu itu saya kebetulan datang, bolanya ditandatangan sama Presiden. Iya. Dan itu gerakan sejuta bola sampai hari ini masih. Om Peter kan kemarin kasih aku bola dengan logo Bali United dan kami bagi ke kampung-kampung, ke desa-desa, sampai hari ini masih jalan. Wow. Terus Bang Andi, saya tuh punya pertanyaan yang kira-kira dengan kesibukan Bang Andi hari-hari ini gitu ya, bahkan tadi bilang wah selalu banyak sekali kegiatan. Apa sih yang mendasari, faktor apa sih yang mendasari Bang Andi itu mau melakukan semuanya itu buat menolong orang lain? Ya, kalau baca buku biografi saya itu, cerita tentang masa lalu itu membuat saya seperti sekarang.
saya lahir dari keluarga miskin, ya, ibu tukang jahit, pernah jadi kasir di sebuah restoran kecil. Kemudian ayah saya tukang betulin mesin tik, tapi waktu saya baru lahir masih kecil, mereka udah berpisah. Jadi ayah dan ibu saya berpisah, walaupun di ujung sebelum meninggalnya ayah saya terjadi rekonsiliasi atau usaha rekonsiliasi. Mereka ingin kembali rujuk ketika saya sudah STM kelas 1 waktu itu, ya, kelas 1 STM di Jayapura. Nah, kalau menilik masa lalu saya ini tidak ingin anak-anak Indonesia mengalami apa yang saya alami dulu. Apa itu? Ketika dalam kemiskinan, kita minta tolong orang, nggak ada satupun orang bisa mengulurkan tangan. Keluarga kita minta tolong pun mereka, kebetulan keluarga saya nggak ada yang kaya atau nggak ada yang berkecukupan, sehingga tidak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Dan keluarga saya, karena saya tinggal bersama ibu dan 2 kakak perempuan, maka ibu saya harus berjuang sendiri. Tidak ada tangan yang terulur. Dan kami hidup dalam, ya menurut saya waktu itu penderitaan. Karena kami tinggal di garasi rumah orang, ya. Kemudian pernah tinggal di kamar pembantu bersama ibu. Kakak saya dititipkan di asrama karena ibu saya udah nggak mampu menghidupi kami semua. Jadi saya anak yang paling kecil, ya, waktu itu umur masih antara 10 sampai 13 tahun. Sebelum akhirnya pada umur 13 tahun saya bertemu dengan ayah saya di Jayapura. Dari satu kemiskinan ke kemiskinan yang lain, karena di Jayapura ternyata ayah saya juga miskin. Tinggal di satu bedeng, ya. Bedeng itu dari triplex, lantainya tanah, ya, ada dua tempat tidur di situ, dan saya harus tinggal bersama orang lain, ya, masih saudara juga di situ. Jadi kami bertiga di satu bedeng dengan atap seng. Jadi kalau siang hari kami harus keluar dari situ karena panasnya nggak ketulungan. Kalau malam hari nyamuknya luar biasa. Nah, itu kehidupan saya di masa kecil yang saya tidak ingin terjadi pada anak-anak Indonesia di masa sekarang. Ketika saya punya kesempatan untuk menolong, maka segala upaya saya lakukan. Jadi ketika orang bertanya, Andino, ya kenapa kamu nggak mikirin dirimu sendiri? Emang kamu udah kaya? Oh tidak, karena saya tahu dengan Kick Andy, saya bisa banyak berbuat. Dengan Kick Andy Foundation, saya bisa banyak berbuat atau menolong orang-orang yang kurang mampu. Kemudian dengan Benih Baik, dampaknya lebih besar lagi, karena dengan teknologi digital kita tahu persis, orang yang tidak saling kenal bisa saling membantu. Jadi Benih Baik menjadi jembatan. Nah, saya melakukannya dengan sukacita, dengan segala kebahagiaan. Banyak orang merasa aneh, ya. Kami juga, artinya saya dan istri lepas dari, ya, kami harus menanggung banyak anak, ya, karena anak kakak saya juga menjadi tanggung jawab saya. Ada 8 anak yang saya harus hidupi karena 2 kakak perempuan saya sudah meninggal. Dan saya anak bungsu yang harus bertanggung jawab memikul beban. Di mana saya waktu itu marah sekali pada Tuhan. Saya bilang Tuhan tidak adil. Kenapa? Saya kan anak paling bungsu. Kenapa saya yang harus menanggung beban keluarga, beban ekonomi, beban moral? Jadi kalau ada masalah saya yang harus menyelesaikan masalah ekonomi, masalah keluarga dan seterusnya. Jadi saya marah sekali pada Tuhan. Tapi hari ini saya bilang Tuhan terima kasih. Justru Tuhan sudah mempersiapkan aku dari kecil untuk menderita, supaya hari ini aku siap menjalankan tugas yang mungkin lebih berat, tapi aku udah siap, jadi aku lebih kuat. Amin. Jadi itu Om Jimmy yang aku sadari hari ini. Ya, mendengar dari apa yang tadi Bang Andi jelaskan, saya melihat bahwa waktu Tuhan memberikan satu tantangan hidup buat kita, pasti Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan mempersiapkan, memberikan kekuatan dari Bang Andi ya. Tadi saya boleh ambil kata-katanya, pindah dari kemiskinan ke kemiskinan. Tetapi hari ini Tuhan memberikan dari glory menjadi glory berikutnya. Nah, saya melihat bahwa kesaksian Bang Andi sangat luar biasa banget dan sangat menginspirasi buat kita. Jadi, justru dalam kondisi yang sekarang ini Bang Andi lebih siap, justru memberikan hidupnya semakin siap, semakin banyak membantu orang, sehingga makin banyak orang-orang Indonesia yang membutuhkan bantuan bisa terbantu, kurang lebih seperti itu ya Bang Andi ya. Amin. Nah, Bang Andi,
pertanyaan terakhir dari saya adalah, kan sekarang ini kondisi bisnis di Indonesia juga kurang menentu gitu ya, dengan adanya COVID-19 ini, everybody work from home, sehingga mereka banyak juga perusahaan-perusahaan yang mungkin akhirnya mereka tutup, ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah dipotong 75%, ada juga perusahaan-perusahaan yang mungkin dipotong 50% dari gajinya, mungkin mereka tinggal terima 25% gitu Pak ya. Nah, kira-kira melihat situasi yang seperti ini, apa sih kesan-kesan dan pesan yang Bang Andi bisa sampaikan kepada para profesional dan juga para businessmen di marketplace NDC? Ya, kalau kita melihat ada permasalahan, ada persoalan, tentu kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Kalau kita melihat dari perspektif yang pesimistis misalnya, apalagi ketika Menteri Keuangan ya menjelaskan bahwa dalam jangka panjang kalau COVID ini terus berjalan, itu Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan juga melambat. Melambatnya bukan main-main ya. Kalau tanda kutip selesai Juli aja, kita udah turun sampai 2,3% pertumbuhannya. Sementara kita tahu sebelum COVID kan 5%-an. Nah ini akan terasa sekali sampai ke 2-3%. Tapi kalau COVID ini nggak ada ujungnya atau sampai akhir Oktober ini masih terjadi, maka sudah diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat melambat, bahkan cenderung minus. Kalau sedikit optimistis itu kan 1%. Tapi kalau kita pesimistis itu bisa sampai 0,5% minus. Nah, ini akan berat sekali bagi perekonomian Indonesia. Dan tentu saja ini akan terdampak pada perusahaan-perusahaan, mau perusahaan besar, kecil, menengah, semua akan terkena dampaknya. Nah, tapi kita tahu persis bahwa ada, mau dibilang kabar gembira, kita ya selalu kan kita sebagai manusia kalau kita melihat dari perspektif optimistis, kita selalu harus punya harapan, ya. Kalau dari statement terakhir, saya kebetulan kemarin ke rumahnya Menteri Pertanian karena kami itu artinya Benih Baik dan Grab Indonesia sedang membuat program untuk membantu petani, ya. Petani-petani ini akan terdampak juga karena restoran tutup, hotel tutup, ya. Di mana supply, terutama sayur dan buah itu sudah mulai terasa. Kalau masih padi dan beras kan ini April ini ada panen raya, jadi kita agak tenang sedikit untuk urusan beras. Tapi untuk urusan sayur mayur, ikan di Maluku udah nggak bisa diekspor, ya. Sehingga kita berusaha dengan Grab untuk bagaimana menawarkan di GrabMart misalnya agar ada konsumen yang mengkonsumsi atau membeli ikan-ikan yang tidak bisa lagi diekspor. Demikian pula dengan hasil tani, hasil perkebunan, sayur mayur dan buah yang saat ini banyak tidak terserap oleh pasar karena tadi kita lihat hotel-hotel ya, kemudian di Bali sendiri kita tahu khusus pariwisata hancur sedemikian rupa ya, sehingga konsumsi sayur, buah itu juga menurun. Dan bagaimana nasib petani? Itu yang saya sedang pikirkan, makanya saya kemarin juga ketemu Pak Muldoko, ketemu Menteri Pertanian. Muldoko ini sebagai Ketua HKTI ya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kita itu Benih Baik, ayo kita sama-sama membantu atau memikirkan untuk membantu para petani. Nah, kalau dilihat dari perspektif optimistis, ini kan Menteri Keuangan ya, itu mengutip Bank Dunia bahwa mereka memprediksi ekonomi Indonesia 2021 itu akan tumbuh dan bisa mencapai 5% lagi. Nah ini kan asa, ini harapan yang membuat kita bilang, ya kita bisa bangkit. Nah kalau itu memang betul-betul terjadi dan kita doakan akan terjadi, mungkin penderitaan atau pengorbanan yang sekarang ini tidak sepanjang yang kita khawatirkan. Jadi walaupun nanti 2021 nanti kita udah mulai naik lagi, memang ada damage, ada kerusakan yang mungkin akan lama juga, tapi tidak selama yang kita khawatirkan atau kita takutkan. Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi. Nah, kembali lagi kalau kita lihat memang krisis ekonomi sekarang ini kan bukan krisis ekonominya itu sendiri, tapi itu akibat dari krisis kesehatan. Jadi ini bukan persoalan ekonomi, tapi karena semua bangsa-bangsa di dunia, semua negara mengalami itu, tidak ada yang bisa cepat saling tolong-menolong karena semuanya terdampak, semua lagi mikirin dirinya sendiri. Nah, kalau sampai di dalam konteks itu, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 1998 misalnya, krisis moneter ya, ketika dampak itu terasa lebih kepada sektor perbankan,
menengah sedikit, dan UMKM yang tanda kutip sangat kuat, sangat kokoh sebagai fondasi. Kemudian 2008 itu juga ada krisis keuangan finansial internasional ini, yang terkena pengusaha-pengusaha yang orientasi ekspor maupun impor. Nah ini kita rasakan, tapi UMKM ya, pedagang-pedagang kecil nggak terlalu terdampak yang tidak berakses pada perbankan seperti yang tahun 1998. Tapi hari ini ketika COVID, yang terpukul pertama kali justru UMKM atau pedagang-pedagang kecil, pedagang harian, mereka yang penghasilannya harian ya, pedagang informal, mereka yang lebih dulu terpukul, kita bisa lihat. Nah, tapi kalau ini jangkanya panjang, maka menengah atas akan juga terpukul. Kita lihat sudah mulai tadi, Om Jimmy kan sebutkan sudah mulai ada PHK dan seterusnya. Nah yang dikhawatirkan kalau ini berkepanjangan, ini dari sisi pesimistisnya, maka yang dikhawatirkan kan tingkat kriminalitas akan meninggi atau naik, seperti kita rasakan katanya sudah mulai terasa sekarang. Ya, akhir-akhir kan lihat di berita, di koran udah mulai bermunculan. Jadi itu membuat kita semakin takut ya. Kemudian ada yang memprediksi kalau ini berkelanjutan akan terjadi kerusuhan. Nah, apa yang saya lakukan, apa yang banyak orang lakukan ya, komunitas, perusahaan, yayasan, individu, untuk saling tolong-menolong, ya, turun tangan, ini adalah jawaban atas ketakutan tadi. Semakin banyak orang yang terlibat untuk saling membantu, maka persoalan ketakutan kita akan tingkat kriminalitas yang meningkat dan kerusuhan itu bisa diredusir, diturunkan. Kenapa? Karena ini kan persoalan perut. Kalau orang lapar, orang berpikir aneh-aneh. Tapi kalau kita mampu mengatasi ini, jadi pemerintah sudah melakukan banyak sekali ya. Tapi tidak akan cukup kalau pemerintah saja ya, belum lagi kalau ada korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya atau oknum-oknum. Ini juga membuat program-program pemerintah itu tidak akan berjalan seoptimal yang diharapkan. Nah, peran kita menjadi penting di sini. Kita itu siapa? Kita semua, Anda, saya, kita semua. Baik sebagai individu, sebagai perusahaan, sebagai komunitas, sebagai yayasan. Nah, ini yang saya lihat sedang terjadi di Indonesia. Kita ini kan dari hasil polling ya, polling yang dilakukan melalui sebuah yayasan di Inggris namanya Charity AIDS Foundation ya. Di situ kita dalam indeks giving ya, indeks World Giving 2018, kita ini terpilih atau mendapat nilai tertinggi sebagai the most generous country in the world. Artinya kita negara yang masyarakatnya paling dermawan di dunia dari 144 negara yang di research. Nah ini apa? Ini adalah optimisme. Ini adalah sesuatu yang membuat kita yakin. Kita sudah pernah melalui banyak sekali bencana, banyak badai-badai, mau badai alam, bencana alam, badai ekonomi, ya. Itu kita pernah lalui. Kita survive. Kenapa? Karena mungkin yang membedakan kita dengan negara-negara lain adalah jiwa gotong royong kita tinggi sekali. Jiwa sosial kita tinggi sekali. Karena indikator dari kenapa kita terpilih sebagai the most generous country in the world adalah 3 indikator. Pertama, kita ini orang yang suka jadi relawan. Kalau ada bencana, semua orang terjun untuk saling membantu. Itu udah menjadi karakter, menjadi prinsip hidup orang-orang di Indonesia. Kemudian kita berbagi, ya. Berbagi itu artinya kalau apa yang kita ada, kita bisa bagikan kepada orang-orang yang mengalami persoalan dalam hidup mereka. Dan kita adalah orang yang rajin berdonasi, mau pakai zakat, perpuluhan dan lain-lain. Itu ada kebiasaan, ada habit yang dari kecil sampai besar kita lakukan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ini faktor-faktor yang membuat kita harus optimistis bahwa mungkin apa yang kita takutkan tidak semengerikan kejadiannya nanti, karena ada faktor X tadi yang ada pada bangsa Indonesia. Nah, ini yang saya harapkan menjadi satu trigger bagi kita semua. Ayo kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, kita saling membantu. Banyak orang yang menunda-nunda untuk berbuat baik. Ada yang bilang, aku harus menjaga diriku sendiri dong. Aku harus simpan uangku supaya kalau ada apa-apa, keluargaku selamat, aku selamat. Nggak peduli pada orang lain. Nah, ini cara pandang yang salah. Kalau kemudian chaos, kalau kemudian rusuh, apa yang kalian pertahankan, apa yang kita pertahankan, ini juga akan hilang. Nah, satu hal lagi, kalau kita punya iman yang cukup kuat, ya,
dan kita tahu di Alkitab ya, mengajarkan kita untuk tidak takut berbagi. Kenapa begitu? Semakin banyak kita berbagi, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat. Itu percaya. Anda mau imannya nggak kuat atau nggak terlalu besar, percayalah itu terjadi. Karena apa? Saya mengalaminya berkali-kali. Dan nggak usah takut miskin, gitu loh. Jangan sampai kalau aku berbagi, uangku berkurang. Enggak. Tuhan dengan caranya yang ajaib akan membuka tingkap-tingkap pintu-pintu lain untuk rezeki kita masuk. Jadi, jangan takut berbuat baik. Jangan takut miskin. Tidak akan miskin, percaya. Waduh, saya juga. Thank you banget loh Bang. Saya melihat bahwa apa yang dijelasin Bang Andi justru dalam kondisi yang seperti ini, dari penjelasan yang tadi itu saya mengambil satu kesimpulan sebagai seorang profesional maupun seorang businessman, jangan pernah takut yang namanya berbagi. Justru dalam kondisi seperti inilah kita harus menunjukkan bahwa kita punya kasih, kita mau memberi bagi orang lain. Kenapa? Karena seperti yang Bang Andi jelaskan, bahwa firman Tuhan berkata, orang yang memberi tidak pernah berkekurangan. Bahkan haleluya. Ya kan? Bahkan di Alkitab juga bilang bahwa kan semua ayat menyatakan jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Betul nggak, Bang? Betul. Tapi hanya satu ayat yang boleh mencobai. Tuhan bilang, berilah, maka aku bukan tingkap-tingkap langit. Nah, itu satu-satunya ayat yang boleh mencobai Tuhan ternyata gitu ya. Saya bersyukur banget ternyata Bang Andi luar biasa juga Alkitabnya, nggak cuma sebagai orang yang menjadi panutan, membantu orang lain, menjadi panutan, menjadi bisnis presenter yang berhasil, tapi ternyata ilmu Alkitabnya juga luar biasa hari ini. Waduh. Ya, jadi banyak orang yang menganggap bahwa materi itu adalah sumber kebahagiaan, sumber satu-satunya kebahagiaan. Jadi banyak orang mengejar materi dan berharap bahagia dalam hidupnya. Hidup ini singkat, semua orang berlomba-lomba mencari kebahagiaan. Tapi banyak orang yang kaya yang saya kenal tidak bahagia hidupnya. Artinya materi bukan jaminan kebahagiaan. Amin. Nah, saya kebetulan menemukan satu video, Anda boleh buka supaya lebih lengkap nanti, karena ini saya cuma singkat aja. Cerita tentang Dan Lok. Dan Lok itu tulisannya DANLOOK. Dia punya banyak sekali video. Ini anak dari Hong Kong. Ini anak kaya raya lah, sukses. Tapi bukan video-video itu yang membuat saya tertarik pada Dan Lok ini. Tapi ada satu video, dan ini saya yakin video permulaan ketika dia belum terlalu kaya mungkin, atau tidak menceritakan tentang bagaimana sukses di usia muda. Nah, Dan Lok ini anak dari Hong Kong, umur 14 tahun, diajak oleh orang tuanya merantau ke Kanada. Sampai di Kanada, itu kira-kira 2 tahun kemudian, orang tuanya bercerai. Ya, bapaknya kembali ke Hong Kong, ibunya tetap bertahan di Kanada dengan bahasa Inggris yang sangat-sangat terbatas, dengan tanggung jawab Dan Lok, ya, karena Dan Lok ikut ibunya. Nah, mereka akhirnya berjuang. Singkat kata, satu hari Dan Lok pulang dan dia melihat wajah ibunya yang menurut Dan Lok wajah yang tidak ingin kulihat lagi seumur hidupku. Kenapa? Karena ibunya baru menerima telepon dari ayahnya bahwa ayahnya tidak bisa lagi membantu secara ekonomi. Rupanya selama ini bapaknya ini, ayahnya masih ngirim-ngirim uang kelihatannya. Tapi hari itu bapaknya bilang dia bangkrut di Hong Kong, dia tidak bisa lagi menolong istrinya atau ibunya Dan Lok ini dan Dan Lok. Nah, Dan Lok bilang umurnya sudah 16 tahun, dia akhirnya bekerja potong rumput tetangga, dia jual loper koran ya. Dan segala yang dia bisa dilakukan agar mereka bisa bertahan hidup, agar dia tidak melihat lagi wajah kesedihan ibunya yang luar biasa itu. Singkat kata, Dan Lok berhasil. Dia kaya, dia pulang ke Hong Kong, dia belikan apartemen bapaknya, tapi satu hari, Dan Lok harus menghadapi pilihan. Ayahnya masuk rumah sakit, ICU, tapi dia di satu sisi harus menyelesaikan satu transaksi bisnis yang cukup besar, sehingga akhirnya dia memilih transaksi dulu, bisnis dulu, dengan harapan setelah itu dia akan ke Hong Kong melihat atau menengok ayahnya, tapi terlambat, ayahnya udah meninggal. Kemudian dari situ ada turning point yang luar biasa. Kenapa video ini menjadi menarik? Karena kisah hidup Dan Lok hampir sama dengan saya. Pertama, kemiskinan. Kedua, perceraian orang tua. Ketiga, tanda kutip, perjuangan untuk sukses.
Tapi di sana kan suksesnya gila-gilaan ya, materinya luar biasa. Sukses saya itu mungkin seumur hidup saya nggak pernah bercita-cita jadi pemimpin redaksi, jadi pemimpin redaksi 3 kali malah. Itu menurut sementara orang sukses ya. Tapi ukuran sukses tentu berbeda-beda. Nah, perjalanan hidup Danlog ini menarik untuk disimak kalau Anda punya waktu ya. Coba diklik di YouTube ada itu. Apa yang menarik? Kalau saya ini kan nggak sadar, hidup ini mengalir begitu aja. Saya nggak bisa merumuskan tahapan hidup saya dalam tahapan yang dirumuskan oleh Danlog dengan baik. Dan ini saya yakin berlaku secara universal pada kehidupan kita semua. Apa itu? Danlog membagi 4 tahapan dalam hidup. Pertama, survival. Survival itu ketika kita gajinya masih pas-pasan. Mau bayar kontrakan rumah, aduh berat sekali, listrik berat, semua jadi berat ya karena terbatas sekali uang kita. Mau cicilan rumah belum sanggup dan seterusnya dan seterusnya. Mau bayar kontrakan berat juga. Jadi gaji kita ini belum mencukupi. Jadi survival. Nah, tahap berikutnya dalam kehidupan kita dirumuskan oleh Danlog sebagai security. Ini tahapan di mana kita sudah mulai tenang, sudah merasa secure. Kenapa? Karena gaji kita udah cukup. Bayar kontrakan, bayar rumah, bayar cicilan, bayar listrik, bayar air, dan lain-lain, mampu kita. Tapi belum kaya, belum sukses. Nah, tahap berikutnya, tahap ketiga, itu yang disebut sukses. Sukses. Apa itu? Kita sudah bisa beli apa yang kita inginkan. Mobil bagus, bisa. Rumah bagus, bisa. Mau naik kelas bisnis terbang, bisa. Mau piknik ke Amerika, ke Eropa, kemana aja bisa. Kemudian kita dikenal, orang mengenal kita, ya. Kemudian omongan kita didengar orang. Nah, ini saya selalu ulang-ulang karena menarik sekali statement dari Jack Ma. Dia bilang, kalau kita miskin, omongan kita oleh orang lain dianggap kentut. Tapi kalau kita kaya, kentut kita dianggap nasihat yang berguna sekali. Ya, betul. Artinya memang intinya orang miskin nggak didengar. Oke? Nah, tapi ketika kita mulai didengar orang, kita merasa bahwa itulah puncak sukses dan puncak kebahagiaan. Tapi oleh Danlog setelah ayahnya meninggal, dia bilang bukan itu ternyata. Kekayaan, materi, ketenaran, ya, didengar orang, dikagumi orang, itu bukan puncak sukses. Dan itu bukan kebahagiaan yang sejati. Lalu apa kebahagiaan yang sejati? Jadi menurut Danlog, tahapan terakhir ketika seseorang dianggap sukses dan bahagia adalah tahap di mana dia menyebutnya dengan kata significant. Jadi di sini hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita bukan untuk kita dan keluarga kita sendiri. Kekayaan yang ada pada kita bukan semata-mata untuk diri kita sendiri. Tapi hidup kita itu baru berarti, baru bermakna, baru kita bisa mendapat kebahagiaan ketika kita berbagi. Nah, sama. Jadi bagi orang yang belum pernah berbagi, mungkin susah untuk mencerna apa yang saya ceritakan ini. Tapi bagi yang sudah sering berbagi, akan mengakui bahwa ada kebahagiaan yang luar biasa ketika kita berbagi dengan orang lain. Berbagi ini selalu dimaknai semata-mata uang. Tidak. Kalau Anda punya keterampilan bahasa Inggris, berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Caranya banyak, saya nggak mau ngajarin Anda di sini. Kalau Anda pintar matematika, kalau Anda pintar komputer, kalau Anda pintar bisnis, berbagi. Apalagi di era COVID ini banyak sekali saya lihat teman-teman yang menyelenggarakan satu acara live chat misalnya, di situ banyak sekali orang berbagi. Mumpung banyak orang di rumah bisa mendengarkan dengan baik dan dia bisa berbagi secara gratis. Itu ada kebahagiaan yang luar biasa yang Anda nggak bisa rasakan kalau Anda nggak lakukan. Jadi berbagi pertama tidak membuat kita miskin. Berbagi bukan selalu uang, ya. Kalaupun uang, jangan berpikir aku harus kasih 100 juta, 200 juta. Enggak. Kalau di beribaik.com misalnya, banyak orang berbagi Rp1.000. Rp1.000. Ingat, Rp1.000. Ada yang 5.000, 10.000, 20. Memang ada yang 3 miliar yang berbagi. Misalnya ada perusahaan-perusahaan. Tapi 5.000, kalau orang berpikir aku mau bantu 5.000 atau aku mau nyumbang 5.000, kalau ada 1 juta orang, berapa besar uang 5.000 Anda itu masuk menjadi bagian dari 1 juta orang, dan berapa banyak orang yang bisa kita tolong. Jadi
bukan soal jumlah. Nah, terakhir, berbagi tidak akan membuat Anda miskin. Percaya itu. Kalau Anda punya iman yang kuat, maka Anda harus percaya omongan saya ini. Kenapa? Saya mengalaminya berkali-kali. Puji Tuhan, haleluya. Sampai Amin. jumpa. Terima kasih sekali Bang Andi sharingnya. Luar biasa banget. Ini kalau saya ngelihat sharing kita hari ini, Anda nggak cuma sebagai presenter, nggak cuma sebagai businessman yang suka membantu orang lain, tapi Anda sepertinya punya bakat juga jadi pendeta, Bang Andi. keinginan istri saya, kamu jadi pendeta. Aku bilang, oh jangan. Aku dari kecil menderita. Kemudian setelah aku mau menikmati hidupku, mau senang-senang disuruh jadi pendeta. Pendeta kan nggak bisa sembarangan. Kalau saya kan bisa ketawa-ketawa, ngomong jorok, macam-macam. Kalau pendeta, aduh, sudahlah. Oke. Lain memang nggak cocok. Tapi senang bisa berbagi. Terima kasih banget Bang Andi untuk apa yang disampaikan. Saya percaya lewat apa sharing kita hari ini, setiap orang yang mendengar dan melihat video kita hari ini akan membawa dampak yang positif, menjadi orang yang suka berbagi, bukan yang sukses buat dirinya sendiri, tapi juga sukses dalam arti berbagi dengan menjadikan kebahagiaan orang lain itu menjadi keberhasilan hidup kita juga. Sekali lagi terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Selamat siang dan Yesus memberkati Bang Andi. God bless. God bless you too.